ilmu, dan berikanlah aku rezeki akan pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Oke, hari ini berangkat semua? Ada yang nggak masuk? Ada deh. Siapa? Iya. Mediana kenapa nggak masuk? Tadi nggak sarapan, tuh sakit. Oh, perutnya sakit. Syafatilah semoga teman kita ini Mbak Diana segera disembuhkan ya teman-teman ya. Amin. Oke, hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, teman-teman semuanya, hari ini apakah bahagia? Ada yang sedih? Kenapa sedih? Giginya sakit. Oh, giginya sakit. Ya Allah, semoga giginya segera sembuh ya. Amin. Teman-teman semuanya, kita selalu bersyukur ya kita hari ini bisa berangkat sekolah, bisa naik kendaraan atau naik sepeda, bisa jalan kaki sampai ke sekolahan dengan selamat. Itu harus bersyukur karena kita bisa lihat teman-teman kita ya yang tidak bisa sekolah atau anak-anak lain yang masih berbaring di rumah sakit ya, mereka mau sekolah itu susah, nggak bisa, sulit karena sakit, karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita Allah yang diberikan kemudahan itu sudah bersyukur. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, materi sebelumnya itu tentang beriman kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, kita lihat dulu. CP dan tujuan kita pembelajaran hari ini. Oke, capaian pembelajaran itu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Mereka, nanti teman-teman anak-anak itu nanti ada tugas untuk membuat karya video, menghafal dengan lagu nada balon itu ada 5, mengenal nama malaikat-malaikat dan tugasnya secara berkelompok. Nah, ini kan sudah berkelompok ya. Sehingga memperhatikan taat dan patuh meneladani sifat mulia para malaikat serta meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Jadi nanti di akhir ya, di akhir pembelajaran teman-teman nanti dapat tugas buat menghafal lagu balonku dengan iramanya itu mengenal malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Lalu tujuannya apa? Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik itu dapat meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Oh, berarti benar ya bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan dan kepatuhan para malaikat. Wah, masya Allah, ternyata malaikat-malaikat itu taat dan patuh. Yang ketiga, melalui model indeks card match dan metode diskusi peserta didik dapat menyebutkan siapa itu malaikat, nama-nama malaikat, beserta tugasnya dan ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Oh, ternyata ada ya ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada malaikat. Dan apakah kita sudah termasuk dalam ciri-ciri anak-anak yang beriman kepada malaikat? Dan yang terakhir, melalui model drill and practice dan metode
ada nama-nama malaikat yang harus kita ketahui. Berapa jumlahnya? Lalu tugasnya apa aja sih sebetulnya? Yang ketiga itu pengertian beriman kepada malaikat. Setelah kita mengenal malaikat dan tugasnya, ternyata kita juga harus tahu apa sih itu iman kepada malaikat. Dan yang terakhir kita tahu bahwasanya ada ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Oke, kita lihat dulu ya. Siapa malaikat itu? Solih-solihah, siapakah malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Dan malaikat tidak mempunyai sifat nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat Allah. Malaikat itu makhluk ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Ciptaannya itu Allah menciptakannya dari nur. Atau artinya apa nur itu? Cahaya. Ada di sini namanya nur. Mbak Nur Juliana, masya Allah. Kita ada lagi Mbak Nur Juliana. Nah, malaikat itu memiliki beberapa sifat baik. Malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Ketika Allah meminta malaikat untuk melaksanakan sesuatu, maka malaikat akan melaksanakannya. Lalu malaikat tidak pernah membangkang, malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Nggak kayak kita lihat barang A, pengen beli, puasa-puasa, jalan-jalan haus, pengen minum, pengen makan, seperti itu. Tapi malaikat ini tidak memiliki sifat hawa nafsu. Dan umat Islam, kita semua umat Islam ya di sini ya, wajib beriman kepada malaikat Allah. Oke, kita klik lagi. Kita mengenal nama dan malaikat serta tugasnya. Hai solih-solihah, apakah solih-solihah sudah tahu apa tugas dari malaikat Allah? Nah, malaikat memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, tugasnya membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Pada saat hari kiamat kelak, malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Malaikat Israel tugasnya yaitu mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki juga sebagai malaikat maut. Oke, teman-teman semuanya ya. Malaikat Jibril, tadi malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki. Dia membagi rezeki. Kalian dapat uang saku? Ya. Dapat uang saku. Bisa sehat, bisa jalan, bisa berbuat baik, itu merupakan rezeki dari Allah, ya. Terus dapat hujan, ya, kesuburan tanah. Bayangkan kalau setiap tahun di negara kita, di kota kita, di desa kita, kekeringan nggak pernah hujan. Nah, itu bagaimana rasanya? Pasti selalu kesulitan. Terus malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sangkakala itu apa? Trompet. Pada saat hari kiamat nanti. Jadi malaikat Israfil ini diberi tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala atau trompet. Tiupannya itu ada dua kali. Tiupan pertama adalah tiupan untuk mematikan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nah, lalu tiupan kedua adalah hari pembangkitan. Semua umat yang pada mati dibangkitkan lagi. Dan yang berapa yang keempat ini mencabut nyawa. Siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel.
Lanjut lagi. Selanjutnya ada malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar berpasangan dengan malaikat nakir. Mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat rokib dan malaikat atid. Malaikat rokib bertugas mencatat amal baik, sementara malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk ke dalam surga. Wah, Masya Allah. Malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir itu kelompok lalu ceritanya ini ya. Ya, mereka mereka berdua ini bertugas apa? Menanyai manusia di alam kubur. Setelah manusia ditarik oleh malaikat Israel, terus diantarkan para kerabatnya ke dalam liang lahat masuk kuburan. Lalu datanglah malaikat munkar dan nakir. Nah, selanjutnya malaikat rokib dan atid. Apa itu tugasnya? Iya, mencatat amal baik dan buruk. Malaikat rokib itu mencatat amal baik. Misalnya Mbak Hana hari ini melakukan kebaikan, nah ini dicatat oleh malaikat rokib ya. Mbak Hana hari ini membawa roti juga di satu kelasnya gitu ya. Terus tapi kalau Mbak Hana berbuat yang tidak baik, maka dicatat oleh malaikat atid. Hari ini puasa Mbak Hana telah makan di kamar mandi seperti itu misalnya ya. Semoga tidak terjadi. Bisa terjadi Bu. Waduh, ngeri ya. Nah, malaikat Malik ini bertugas menjaga pintu neraka. Pintu neraka bayangin pintu neraka misal di sini malaikat Malik itu dikenal dengan sebutan Zabaniyah. Zabaniyah itu kejam, menakutkan. Dia selalu menatap tajam ya siapa yang mau masuk gitu. Jadi kita kalau mau masuk jangan kita ya. Orang lain juga mau masuk neraka udah disambut gitu ya sama malaikat Malik dengan tatapannya kejam gitu ya, menakutkan. Lalu yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu di surga. Dia menyambut dengan baik. Tentunya juga yang masuk orang-orang yang baik. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham ya adik-adik ya? Kita menuju ke pengertian beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak soleh-solihah, kita wajib beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti iman artinya apa? Percaya. Padahal kita nggak pernah lihat ya malaikat itu bentuknya seperti apa. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Tapi kita harus percaya sebagai umat muslim, sebagai anggota orang Islam. Kita harus percaya bahwasanya malaikat itu benar adanya. Lalu kita juga percaya bahwasanya Allah itu yang menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, kita sebagai umat Islam ya seluruhnya yaitu kita harus percaya kepada malaikat Allah melalui apa? Melalui tadi ya tugas-tugasnya. Oh berarti ada yang menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dan terakhir, materi terakhir. Halo soleh-solihah, apakah soleh-solihah sudah beriman kepada malaikat Allah? Lalu apa ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah? Nah, ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat Allah yang pertama selalu bersifat jujur, kedua suka menolong, yang ketiga selalu berperilaku baik, yang keempat
berusaha menjadi anak yang bertakwa. Dan yang terakhir, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Nah, itu ya ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, selalu bersikap jujur. Apapun dan dimanapun, kita selalu bersikap jujur karena ada dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Yang kedua, suka menolong ketika temannya butuh bantuan. Kalau kita bisa bantu, maka kita bantu. Lalu yang ketiga, selalu berperilaku baik, ya, nggak boleh berperilaku jahat kepada orang lain, baik itu keluarga, teman, saudara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, berusaha menjadi anak yang bertakwa, selalu menjalankan sholat, berpuasa, rajin, beribadah, dan taat kepada orang tua, guru. Dan yang kelima, bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Hari ini kita dilahirkan dari keluarga yang kaya misalnya, alhamdulillah. Dari keluarga yang tidak mampu, yowes alhamdulillah, karena Allah sudah memberi rezeki masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Oke, materi kita hari ini selesai teman-teman, gak kerasa ya, sekali. Setelah kita belajar, mari kita bernyanyi. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang wajib kita imani, menyampai wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, amal baik, tapi mencatat amal buruk. Menjadi alam kubur, menjaga neraka, juga menjaga surga, itulah mana dan tugasnya. Oke, gimana, sudah hafal? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti share di grup beserta tugasnya. Teman-teman per kelompok menghafal ya, menghafal lagu malaikat dan tugasnya. Oke. Saatnya kuis. Nanti setiap anak yang bisa mengerjakan kuis atau menjawab kuis ini maka dapat nilai. Oke, soal pertama. Allah menciptakan malaikat dari apa? Coba jawab. Ada angkat tangan. Oke, Mbak Syahida. Apa Mbak Syahida? Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Betul sekali. Coba ya, betul nggak ya? Kita klik ya. Mbak Syahida, oke nanti kita akan
B keji, C terpuji. Apa jawabannya? B. Siapa yang mau jawab? Mbak Ira. B. Oke. Soal kelima. Malaikat adalah makhluk Allah yang mempunyai akal tapi tidak memiliki C. C. Mbak Ira. Nah, Mbak Ira sama Mbak hari ini ya bisa kata-kata ya.
Rokib. Udah Bu. Ini Oke, sudah dikerjakan? Ya, kamu. Oke, kelompok 1 sini maju. Jadi bacakan. Jawabannya kok Bu? Ya. Contoh perilaku beribadah pada malaikat. Perilaku di rumah, yang pertama ada menjaga kebersihan. Oke. Kedua ada berperilaku sopan. Berperilaku sopan. Yang ketiga ada membantu orang tua. Orang tua. Terus perilaku di Sekolah. perilaku di sekolah 1. Yang pertama ada mematuhi peraturan di sekolah. Mematuhi peraturan sekolah juga. Kedua menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan 3. Bersikap sopan terhadap guru. Iya, 4. Oke, sudah sampai situ. Oke. Terus, oke, sip, lanjut. Kelompok 2. Iya. Dan yang ini Mbak, yang ini. Mbak Ira, benar Kak Kolbi. Ya. Mbak Ira. Mbak Ira. Ayo Mbak Ira, Mbak Ira. Tidak apa-apa, Mbak Ira beri semangat dan ini. Oke, Mbak Ira. Tapi saudara lagi kami akan bikin dulu. 1, Jibril. Jibrilnya. Mana Bu? Jibril. Jibril. Saya menyampaikan wahyu. Oh, iya. Mikail. Malaikat Mikail. Memberi rezeki. Terus Israfil. meniup sangkakala. Oke. Malaikat Israfil. Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Terus mungkar. Mencatat amal baik. Oke, mencatat amal baik. Yakin mencatat amal buruk. Rokib atin menanyai di alam kubur. Malik menjaga neraka. Fitnah menjaga surga. Masya Allah.